Pagi itu, pabrik boneka di Sukaluyu seharusnya hanya dipenuhi suara mesin jahit. Namun, dalam hitungan detik, jeritan yang tidak terdengar seperti suara manusia mengguncang seluruh gedung. Puluhan karyawan berlari keluar sambil menangis, dan kamera ponsel yang merekam kejadian itu memperlihatkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari sekadar kepanikan. Pertanyaannya, apa sebenarnya yang terjadi di dalam pabrik itu? Sebelum kita lanjut ke kisah utamanya, mari kita subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kisah Nusantara kami yang baru. Juga siapkan posisi enak. Menurut kalian, jika sudah, mari kita lanjut kisahnya. Tidak ada yang menyangka pabrik boneka itu akan berubah menjadi tempat paling menakutkan di Sukaluyu pagi itu. Semua berawal dari satu rekaman pendek yang viral di media sosial. Puluhan karyawan berhamburan keluar gedung, berteriak, menangis, sebagian bahkan tampak seperti kehilangan kesadaran. Di balik rekaman itu, ada satu suara yang menjadi awal segalanya. Satu jeritan. Dan jeritan itu tidak terdengar seperti jeritan manusia biasa. Pukul 9.00 WIB, suasana pabrik PT Aurora masih berjalan normal. Mesin jahit berdengung, tumpukan kain boneka berwarna pastel memenuhi meja produksi. Dan para karyawan bekerja dengan ritme yang nyaris otomatis. Tidak ada tanda-tanda bahwa tempat itu menyimpan sesuatu yang kelak membuat seluruh kecamatan Sukaluyu geger. Namun tiba-tiba, di tengah suara mesin yang monoton, terdengar jeritan memecah ruangan. Jeritan panjang, serak, dan terdengar seperti keluar dari tenggorokan seseorang yang sedang menahan sesuatu yang tak terlihat. Karyawan lain sontak menoleh, tetapi yang mereka lihat bukan hanya seseorang yang kesakitan. Perempuan yang bekerja di bagian jahit itu berdiri dengan tubuh kaku, matanya membelalak seperti menatap sesuatu yang tidak tampak oleh orang lain. Detik berikutnya, tangannya gemetar. Lalu ia menjerit lagi, lebih tinggi, lebih nyaring, seolah ada yang menarik suaranya keluar paksa. 4 karyawan di sekitarnya langsung ikut panik. Ada yang jatuh terduduk, ada yang menutup telinga sambil menangis, dan ada yang memegangi leher sendiri, merasakan dingin merambat seperti kabut yang masuk ke tubuh. Hanya butuh kurang dari 1 menit untuk mengubah lantai produksi menjadi lautan kepanikan. Beberapa karyawan yang berada di sudut ruangan berseru ketakutan. Itu bukan jeritan biasa, itu bukan suara dia. Dan dari sinilah kekacauan besar itu dimulai. Ketika 1 orang menjerit, ruangan masih bisa dikendalikan. Namun ketika 10 menjerit bersamaan, kepanikan berubah menjadi histeria massal. Pukul 9:10 WIB, gelombang kedua terjadi. Beberapa karyawan yang mencoba menolong justru ikut terpancing ketakutan. Ada yang mengaku melihat bayangan hitam melewati di belakang mesin jahit. Ada yang merasa seolah boneka-boneka setengah jadi di keranjang kain menatap mereka. Ada pula yang tiba-tiba merasa tubuhnya berat, seakan ada sesuatu yang memegangi punggungnya. Dalam salah satu video yang beredar, tampak jelas seorang perempuan menangis sambil memegangi kepala, sementara rekannya di belakangnya terisak tanpa sebab. Beberapa pegawai memilih lari keluar gedung tanpa sempat mengambil barang, seolah ada sesuatu di dalam ruangan yang mengejar mereka.
Petugas keamanan yang melihat situasi mulai tak terkendali langsung mengevakuasi karyawan yang tampak paling parah. Ada yang tubuhnya lemas, ada yang berteriak memanggil ibu mereka, dan ada yang tiba-tiba mengucapkan kata-kata yang tidak mereka pahami sendiri setelah sadar. Dari luar gedung, suara jeritan masih terdengar. Bahkan ada pekerja yang tak berani masuk lagi sambil berkata, "Kain bonekanya bergerak, saya lihat sendiri." Apakah benar ada sesuatu yang merasuki, atau semua itu hanya kepanikan yang menumpuk di ruang kerja yang penuh tekanan? Pertanyaan itu menggantung, tetapi tidak ada waktu untuk menjawabnya karena gelombang ketiga baru saja dimulai. Pukul 10 WIB, polisi tiba di lokasi. Kapolsek Sukaluyu, AKP Ahmad Tri Lesmana, datang bersama anggotanya setelah menerima laporan adanya kesurupan massal di pabrik boneka. Saat mereka memasuki area produksi, ruangan itu terasa berbeda, sepi, dingin, dan bau bahan kimia yang biasanya samar, kini terasa lebih kuat, seolah pabrik menyimpan nafasnya sendiri. Setelah dilakukan pengecekan, total ada 30 karyawan yang mengalami gejala histeris. 30, jumlah yang tidak wajar untuk insiden tunggal jarum tertusuk. Para karyawan yang terkena dampak dievakuasi satu persatu. Ada yang pingsan, ada yang meracau, ada yang bahkan memohon agar tidak ditinggalkan sendirian. Setelah berhasil ditenangkan, mereka dipulangkan untuk menghindari meluasnya kepanikan. Namun, apa penyebabnya? Menurut penjelasan resmi dari pihak perusahaan, kejadian itu dimulai dari satu karyawan yang jarinya tertusuk jarum. Tapi penjelasan itu terasa terlalu sederhana untuk kekacauan yang terjadi. Aji Iksan, staf GA PT Aurora, mengakui bahwa mereka belum mengetahui penyebab pastinya. Hanya saja, ia menegaskan bahwa rumor tentang boneka atau bayangan misterius hanyalah ketakutan yang membesar. Tetapi selama proses evakuasi, beberapa polisi juga sempat merasakan hal aneh. Hawa ruangan yang mendadak dingin, suara kain yang bergerak padahal tidak ada angin, dan satu boneka setengah jadi yang jatuh sendiri dari rak tanpa disentuh siapapun. Apakah itu kebetulan atau bagian dari rangkaian yang lebih besar? Ricuh itu berlangsung sekitar 1 jam, tetapi bekasnya terasa jauh lebih lama. Setelah keadaan kondusif, pabrik kembali beroperasi seperti biasa. Mesin dijalankan lagi, tumpukan kain dirapihkan, dan supervisor memberikan pengarahan agar setiap karyawan segera melapor bila merasa tidak enak badan. Namun suasana bekerja tidak lagi sama. Banyak karyawan yang memandang sudut-sudut pabrik dengan waspada. Ada yang enggan melewati gudang karena merasa diperhatikan. Ada pula yang bekerja sambil sesekali melirik boneka-boneka setengah jadi, seolah takut salah satunya bergerak. Meskipun perusahaan menegaskan bahwa kondisi sudah normal dan semua karyawan yang terkena kepanikan sudah dipulangkan serta ditangani dengan baik, rumor tetap menyebar. Beberapa pekerja mengaku mendengar suara langkah kecil di lorong ketika gedung sudah kosong. Ada yang berkata bahwa saat kejadian, ia melihat sesuatu seperti tangan kecil mencengkrang kain di bawah meja. Ada pula yang mendengar suara tertawa lirih dari arah rak boneka. Apakah itu hanya ilusi akibat ketakutan, atau apakah ada sesuatu yang bersemayam di pabrik yang memproduksi ratusan boneka setiap hari? Pabrik yang siang hari penuh aktivitas, namun malam hari hanya diisi deretan boneka tanpa mata, menunggu dipasang jiwa buatan. Yang jelas, insiden itu meninggalkan satu misteri yang masih dibicarakan hingga kini. Apakah para karyawan benar-benar hanya panik? Atau apakah pagi itu ada sesuatu yang ikut bekerja di dalam pabrik? Dan jika benar ada sesuatu, apakah ia sudah pergi?
Ataukah ia hanya menunggu jeritan berikutnya?